Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ma'asar muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita selalu mengungkapkan syukur kita kepada Allah atas berbagai nikmat karunia, inayah dan maghfirahnya kepada kita, yang andai kita hitung nikmat itu tidak akan sanggup kita menghitungnya. Nikmat terutama sehat dan nikmat waktu ya, ini dua nikmat kata Nabi yang banyak orang lupa. Dan tentu puncak nikmat itu ketika kita masih diberi keimanan dan ketakwaan. Masa muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan Zulhijjah, satu dari 4 bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, disebut sebagai salah satu bulan yang istimewa. Ya, sebentar lagi puncak haji, ketika orang semua berada di wukuf Arafah, yang kata Nabi al-hajjul Arafah, haji itu adalah di Arafah. Maka haji salah satu bentuk kita kembali kepada Allah. Kata orang-orang sufi, kembali kepada Allah itu ada dua modelnya. Ada yang disebut ruju'ah ikhtiyari dan ruju'ah idhirari. Ruju'ah idhirari kembali sementara. Itulah orang yang melaksanakan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia menunaikan ibadah haji kepada Allah, istata'a bagi orang yang sanggup melaksanakannya. Sanggup di sini tidak hanya finansial, tidak hanya materi, tapi juga sanggup secara fisik. Karena ibadah haji itu memerlukan kekuatan fisik, mental dan rohani. Dan sanggup secara pengetahuan. Ya, pengetahuan manasik haji. Maka bapak-bapak kalau tahun depan mau naik haji, itu 1 tahun sebelumnya harus belajar manasik. Jangan sampai di sana seperti orang bengong-bengong. Ya, minimal kita memperlancar doa-doa, ya, bacaan-bacaan yang nanti akan kita baca ketika kita melaksanakan ibadah haji. Itulah istato'ah, kembali kepada Allah sementara. Maka inilah yang dilakukan oleh para jamaah kita. Yang kedua, kembali kepada Allah, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, itulah kembali ke tempat keabadian kita. Ya, kembali ke alam barzah. Karena kita ini adalah wa ilayyal masir, tempat dan kampung halaman kita adalah Allah. Maka bulan Zulhijjah bulan yang penuh diberkati. Ya, dari tanggal 1 sampai menjelang wukuf di Arafah, ya, di situ ada anjuran kita berpuasa. Nah, ini mungkin sudah ada yang melaksanakan puasa, namanya puasa Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Ya, jadi kalau puasanya Sabtu lalu, hari ini sudah selesai puasa Zulhijjahnya. Masuk tanggal 8 Zulhijjah namanya puasa Tarwiyah. Ya, dan puncaknya puasa Arafah. Menurut riwayat, bagi orang yang berpuasa Tarwiyah, maka dia diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Dan orang yang berpuasa Arafah
maka diampuni dosanya dari tahun lalu dan 1 tahun ke depan. Ada yang bilang, oh kalau tahun lalu baguslah dosa kita dihapus. Kalau tahun depan dihapus, apa kita bisa berbuat dosa? Tidak begitu maksudnya ya. Jadi dengan harapan pahala dari puasa Arafah itu tahun lalu, semoga Allah menghapus dosa-dosa kita. Tahun ke depan Allah akan selalu menjaga diri kita ya supaya tidak tergelincir ke perbuatan-perbuatan maksiat. Itu sebagian tafsir ulama, Allah menghapus dosa 1 tahun ke depan. Maka bagian tidak puasa Zulhijjah, ini kesempatan paling bagus besok ya, karena sudah ditetapkan kita Idul Adha itu tanggal 17 hari Senin. Jadi besok kita ada kesempatan puasa tarwiyah. Nah kalau tidak bisa maka ya tanggal 16 atau 9 Zulhijjah, itulah puncak ya puasa Arafah. Orang Arafah di wukuf Arafah, kita di sini puasa Arafah ya, jadi ini kesempatan yang harus kita usahakan melaksanakannya. Masa muslimin rahimakumullah. Jadi inilah bulan-bulan yang disebutkan oleh Allah, terutama bulan Zulhijjah. Bagi kita tentu punya keinginan untuk selalu dan ingin kembali ke tanah suci, apalagi yang belum pernah. Maka kita dianjurkan membaca selalu doa-doa, Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Ya Allah, izinkanlah aku menziarahi 2 tanah harammu. Ya, jadi doa-doa inilah yang kita selalu baca agar Allah memberikan peluang. Karena naik haji itu tidak selamanya kita cukup materi. Ada orang cukup materi, mungkin dia sakit tidak bisa berangkat. Ada yang tidak cukup materi, tidak ada duit, tapi dia bisa berangkat. Maka itu orang naik haji itu diplesetkan. Ada macam-macam orang naik haji. Ya, yang naik haji murni itu betul-betul mengumpul hartanya, menabung bertahun-tahun naik haji. Dipanggil oleh Allah, walaupun menunggu sampai 10 tahun. Lalu ada yang bilang, ada juga yang haji abidin, atas biaya dinas kayak saya dulu. Jadi petugas haji, kesehatan ya. Ya, jadi gratis ya, dengan tugas negara. Ada juga haji bisnis. Nah ini yang pemilik travel ini sudah dapat di dunia hasanah, ya mudah-mudahan dapat juga wafil akhirati hasanah. Ada haji bonus. Apa itu haji bonus? Karena dia menang dapat juara MTQ, juara apa, dia dapat tiket nih haji. Jadi apapun ya selalu ada jalan menuju Baitullah. Bahkan dikisahkan di abad ke-9 ada orang hajinya diterima oleh Allah, tapi dia tidak naik haji. Ini luar biasa. Ini dikisahkan dalam kitab Tazkiratul Aulia. Ya, ada seorang ulama sufi, namanya Abdullah bin Mubarak. Waktu itu dia habis selesai haji, wukuf di Arafah, lalu capek dia tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi, turun 2 malaikat. Malaikat itu berdialog. Kata si malaikat A kepada malaikat B, berapa orang naik haji tahun ini? Kata malaikat B, 600.000. Lalu malaikat A bilang lagi, berapa yang diterima hajinya? Kata malaikat B, tidak ada yang diterima hajinya. Kaget Abdullah bin Mubarak. Lalu siapa diterima hajinya? Ada orang tidak naik haji, tapi hajinya diterima oleh Allah. Karena hajinya dia diterima oleh Allah, maka yang lain kemudian mabrur hajinya. Kagetlah Abdullah bin Mubarak, seorang sufi besar yang hidup di abad ke-3 Hijriah, abad 2-3 Hijriah. Siapa namanya yang tidak naik haji itu tapi hajinya diterima? Namanya Ali. Kerjaannya tukang sol sepatu. Tinggalnya di Damsyik, Syria sekarang, Damaskus. Maka karena kaget, penasaran, setelah Abdullah bin Mubarak selesai melaksanakan haji, dia hendak pulang ke kampungnya. Dia ke Syria. Cari tuh si orang itu yang tukang sol sepatu. Ini orang apa sih kehebatan amalan pahalanya? Kok dia tidak naik haji? Tapi Allah menerima hajinya. Maka berjalanlah dia menyusuri kota-kota Damsyik, Syria waktu itu. Tanya, mana si Ali tukang sol sepatu? Ada enggak nomor? Cari-cari. Akhirnya dia ketemu. Dia melihat Ali itu orangnya sederhana, tukang sol sepatu. Lalu dia tanya, apakah Anda bernama Ali? Betul.
Kenapa? Maka Abdullah bin Mubarak bercerita, kamu itu tidak naik haji tapi diterima oleh Allah hajimu. Saking kagetnya dia pingsan. Begitu dia bangun, lalu berkatalah Abdullah, apa yang kau lakukan sampai kamu ini tidak naik haji tapi hajimu diterima oleh Allah? Maka berceritalah Ali, saya bertahun-tahun mengumpulkan duit mau naik haji dengan kerja jadi tukang sepatu. Itu banyak kasus seperti itu. Ada yang tukang beca, ada yang penjual rujak, bertahun-tahun kumpul duit bisa naik haji. Ya. Setelah uang saya terkumpul 350 rial, maka bersiaplah saya naik haji. Waktu itu istrinya lagi hamil. Satu hari istrinya mencium bau makanan yang enak. Ngiler dia, yang namanya orang hamil mungkin ngidam mau makan daging. Dia tanyalah suaminya, Pak, coba tak cari itu siapa yang memasak daging itu kok enak sekali. Mintalah sedikit supaya saya bisa makan. Maka pergilah si Ali mencari dan ternyata ada tetangganya masak daging. Lalu dia minta kepada seorang janda dengan 3 anak, boleh kau berikan dagingmu kepadaku untuk istriku yang lagi hamil? Katanya, oh tidak boleh, daging ini haram bagimu dan mungkin bagi saya halal. Kenapa? Kami sudah berhari-hari tidak makan karena suami saya sudah meninggal. Saking miskinnya dia cari makanan, dia menemukan bangkai keledai, nah dia potonglah dagingnya baru dia bawa. Saking kasihannya Ali ini sama tetangganya, itu duit yang mau dipakai naik haji dia berikan semua kepada tetangganya. Subhanallah. Ini fenomena ya, banyak terjadi seperti ini. Artinya ada gambaran di saat sekarang ini banyak orang naik haji, mungkin sudah berkali-kali, apalagi yang naik umroh. Sementara di sekitarnya masih banyak saudaranya yang menahan lapar, masih banyak saudaranya yang membutuhkan pertolongan. Tapi dia bangga dengan berkali-kali naik umroh dan naik haji. Sementara mungkin itu tidak menjadi penting, apalagi haji cuma 1 kali seumur hidup. Maka kata Abdullah bin Mubarak, itulah yang membuat Allah menerima hajimu. Karena kebaikanmu, keikhlasanmu, kamu rela tetanggamu ya hidup layak dan kamu dengan begitu ikhlas membantu dia. Masya Allah. Masa muslimin rahimahullah. Ini cerita pendek yang pernah terjadi 1000 tahun yang lalu. Bagaimana haji itu adalah sebuah impian dari kita semua. Tapi ada saja cara Allah di mana kita diberikan kesempatan. Termasuk orang yang sudah punya cita-cita naik haji. Biar belum ada duit, niat aja ya Allah. Saya pingin naik haji. Allahumma rzuqni ziyarat al-haramain. Izinkanlah saya menziarahi 2 tanah harammu ya Allah. Toh nanti kalau kita meninggal, maka dicatatlah dia seperti orang yang naik haji. Kata Imam Al-Ghazali, barang siapa yang diberi kemampuan naik haji, duitnya sudah ada tapi dia tidak mendaftar UNH karena kesibukan, karena bisnis, karena berbagai macam urusan dunia, dia tidak mendaftar dan dia sudah menjadi wajib karena sudah sanggup dari segi harta. Maka ketika dia jatuh miskin, kata Imam Al-Ghazali, orang itu menjadi wajib baginya naik haji. Kita kan wajibnya itu karena ada harta. Nah kalau seorang yang punya harta pada waktu itu wajib dan dia tidak naik haji, maka begitu dia jatuh miskin, kata Imam Al-Ghazali, maka haji itu wajib baginya. Itulah ya yang membedakan orang yang tidak punya harta, yang tadi yang ada hartanya tidak mau naik haji, maka ketika jatuh miskin maka menjadi wajib haji. Artinya apa? Dia melakukan satu dosa ketika tidak naik haji. Masa muslimin, maka itulah kita selalu berharap, selalu memohon kepada Allah, karena haji itu adalah panggilan dan disitulah seorang hamba akan bertemu dengan Tuhannya. Ketika kita masuk di tanah haram, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Maka itulah yang diucapkan oleh para jemaah ketika mereka memasuki kota haram. Nah, di sana mereka melaksanakan haji. Apa yang kita lakukan di sini? Maka kita menjalankan puasa-puasa di bulan Zulhijjah. Lalu kemudian kita berkurban. Berkurban artinya disitulah kesanggupan seorang. Menjadi kewajiban. Ada ulama mengatakan wajib berkurban bagi orang yang memiliki kemampuan. Ada yang bertanya, yang mana di situ batas kemampuan? Kemampuannya katanya ya. Kalau kemampuannya dia bisa beli kambing, disitulah dia mampu. Jadi seorang anak balik, kalau dia sudah punya rekening,
senilai satu harga kambing, ada ulama mengatakan itu sudah wajib dia berkurban. Apalagi kita alhamdulillah ada yang Allah berikan kepada kita. Maka itulah sebabnya kata ulama, maka itulah kewajiban kita dalam menyalurkan dan kita mengikuti millat Ibrahim. Ya, zuriat Ibrahim, amalan-amalan Ibrahim yang pernah dilakukan, yang kemudian diteruskan oleh Rasulullah dan kemudian diteruskan kepada kita. Jadi masuk Idul Adha yang disebut sebagai hari nahar. Apa itu hari nahar? Hari mengeluarkan darah, itulah kurban. Lalu dilanjutkan 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 sampai hari Kamis asar, disitulah batasnya. Maka kita bisa berkurban sampai hari Kamis sebelum selesai asar. Kenapa? Karena daging-daging itu bukanlah yang sampai kepada Allah, seperti disebutkan dalam Al-Quran, la yanallahu luhumha wala dimahwa walakin yanallahu taqwa minkum. Tidaklah daging itu sampai kepada Allah, tapi yang sampai adalah amalan dan takwa kita kepada Allah. Maka syokianya bagi kita yang memiliki kesanggupan, mari kita berkurban juga sebagai salah satu tanda untuk membersihkan harta kita dari harta-harta yang kita dapatkan agar menjadi suci, dan kemudian dia akan menjadi saksi dari kemudian. Bahkan ada yang mengatakan kurban-kurban itu akan menjadi kendaraan bagi kita. Wallahu a'lam bagaimana nanti bentuknya. Tapi yang pasti kita diinisiasi, didorong untuk bisa berkurban sebagai tanda dan bukti kepada Allah agar inilah yang kita bisa persembahkan seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Masa muslimin rahimahullah, maka mari kita senantiasa terus berikhtiar, dan apa yang kita miliki kita akan memberikan apa yang Allah berikan kepada kita dari nikmat, dan nikmat-nikmat itu sebagai tanda kesyukuran kita. Sebab orang bersyukur itu tidak gampang. Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran, ya, faqalilum min ibadiyas syakur, hanya sedikit dari hambaku yang tahu bersyukur. Jadi kalau ini Allah sudah menyebut hanya sedikit hamba yang tahu bersyukur, masuklah kita. Maka salah satu bentuk kesyukuran itu ketika kita diberi nikmat. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabil asadid. Jika kamu bersyukur, kata Tuhan, aku akan tambah. Tanda kesyukuran itu bisa kita berbagi kepada orang. Berbagi kepada orang artinya milik kita, ada bagian dari kita. Apalagi namanya zakat, pasti itu akan sudah menjadi satu kewajiban. Infak, sedekah, dan kurban itu bisa jadi dia bagian dari sedekah dan infak kita. Wala in kafartu inna azabil asadid. Tapi kalau kamu kufur, apa itu kufur nikmat, tidak tahu bersyukur, nah kata Tuhan, siksaku sangat pedih. Maka itulah sebabnya setiap Allah memberikan kepada kita, maka patut kita bersyukur. Syukur dengan ucapan, mengucapkan alhamdulillah. Syukur dengan hati, dengan melahirkan niat terima kasih kita kepada Allah. Syukur secara badania, bagaimana apa yang Allah berikan amanah dari kemampuan kita, maka kita bisa berbuat untuk orang banyak. Ya, jadi kalau syukurnya itu Pak Camat, ya bagaimana dia melayani masyarakatnya supaya bisa semua urusan jadi bagus, ya Pak Lurah. Dosen itu syukurnya apa? Bagaimana dia mengajar dengan baik. Nah, bagaimana syukurnya itu seorang dokter, bagaimana dia mengobati pasiennya, ya itu semua tanda syukur kita. Nah apalagi ini akan diuji lagi kesyukuran kita menjelang Idul Adha dengan apa? Sedikit dari harta kita untuk kita berkurban. Maka kurban itu sepertiganya untuk orang miskin, sepertiganya untuk kita, sepertiganya untuk orang-orang lain, termasuk non muslim kita bisa kasih, ya di luar agama kita, di luar saudara kita, kita berikan sepertiga kembali kepada kita. Itu kata sebagai ulama dalam menafsirkan bagaimana pembagian dari Idul Kurban itu. Masa muslimin rahimahullah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita dan terus menambah keyakinan kita serta istiqamah kita, dan apa yang Allah berikan kepada kita dari semua nikmat itu tidak lain agar kita bisa manfaatkan, karena semua nikmat itu akan diminta pertanggungjawaban bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah. Demikian masa muslimin, barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wastaghfiruhu ghafurur rahim.
Alhamdulillazi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u rabbil alamin wa ilamu anna Allah subhanahu wa ta'ala wa amrakum bi nafsi wa sana bi sifaqala ta'ala fi kitabil azim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa qarabati wa azwaji wa dzurriyyati ajma'in. Wardallahumma ala arbatil khulafair rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa li wa la baikati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'in bi ihsan ila yaumil wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli jami'ulatil muslimin wa muslima wal muslimin wa ahlikal kafaratal musyrikin wa ahli kalimatika la yaumil. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadal hajab. Rabbana iftah bainana wa bainal qaumina bil haqq. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'iz dzil qurba wa yanhal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun. Fazkurul ladzina yazkurukum wa da'uhu yastajib lakum wal sukbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimissalah.